Oke, akhirnya buat video lagi, video Talking Head setelah setahun lebih udah nggak bikin video. Dan ini direkam pakai HP baru, Motorola G57 Power, HP yang kubeli dengan harga yang sangat-sangat worth it di Facebook. Oke, jadi aku tadi nonton videonya Dr. Indra Nugroho di YouTube. Dia ngebahas tentang CEO barunya Apple, si John Ternus. Nah, di sini aku tuh mau ngebahas juga soal John Ternus ini karena dia ini akan menjabat sebagai CEO Apple per 1 September 2026, dan dia ini backgroundnya itu kayaknya kepala hardware-nya di Apple gitu. Jadi yang berkaitan dengan bisa bilang orang belakang layar gitu, bukan orang depan layar, bukan kayak Tim Cook. Kalau Tim Cook kan dia memang fokusnya selama menjadi CEO Apple itu kayaknya menjaga stabilitas sih dan membangun valuasi nilainya gitu. Makanya Apple tuh jadi minim inovasi di masanya Tim Cook, gak kayak di zamannya Steve Jobs yang inovasinya gila-gilaan gitu. Di Tim Cook enggak, tapi nggak sebanyak Steve Jobs, tapi lompatannya lumayan tinggi. Salah satunya di MacBook ya, dengan chipset M1. Itu tuh udah suatu gebrakan lah di zamannya Tim Cook di 2020 kalau nggak salah itu di MacBook. Dan juga kalau di iPhone juga upgrade-nya nggak terlalu signifikan ya. Rata-rata itu cuma di chipset yang lebih kencang sekian persen dan kemampuan video yang meningkat sedikit lebih sedikit gitu. Nggak kayak di zaman Steve Jobs yang bisa lompatnya itu jauh banget dan inovasinya bisa gila-gilaan. Nah, yang ingin aku bahas dari John Ternus ini adalah dia kan orang hardware ya, bisa dibilang orang tekniknya. Aku berharap sih, aku disclaimer, aku bukan pengguna Apple, cuman aku penyuka dunia teknologi gitu. Aku lumayan ngikutin berita, lumayan ngikutin sekarang lagi hype-nya apa, teknologinya lagi gimana, itu tuh aku lumayan ngikutin. Dan sekarang itu untuk dari segi hardware, dari segi inovasi hardware itu paling tinggi itu brand Cina. Oppo, Vivo itu udah gila-gila banget lah. Samsung kemarin dengan horizontal lock-nya, bukan horizon lock, dimana yang kalau di HP-nya ngerekam nih di vertikal, waktu di geser-geser gitu dia nggak berubah gitu posisinya. Itu inovasi sebenarnya itu udah lama sih, cuman akhirnya diterapin Samsung di HP-nya S26 Ultra. Nah, kalau Apple dari dulu itu tuh kayak nggak apa namanya, kurang inovasinya secara hardware. Jadi terasa dalam tanda kutip membosankan, dan bener, iPhone tuh jadi produk yang membosankan dan gitu-gitu aja gitu. Beda sama produk-produk China yang collab-nya tuh gila-gilaan, kayak Oppo sama apa kemarin ya, Hasselblad kalau nggak salah. Pokoknya yang pakai lensa yang detachable gitu, bisa ngezoom jauh banget. Jadi itu tuh inovasi yang oke menurutku, apalagi di kelas flagship kan, dan Apple nggak ngelakuin itu. Nah, aku sih berharap di John Ternus ini bakal ada inovasi baru lagi ya dari Apple, terutama dari sisi hardware. Karena di masa Tim Cook itu software tuh udah dimaksimalin banget. Apple ecosystem tuh udah jadi sangat maksimal di masanya si Tim Cook menjabat gitu. Sinkronisasi antara iPad, iPhone, dan MacBook itu tuh udah seamless sekali kan. Berharapnya sih setelah si John Ternus ini nanti menjabat jadi lebih berkembang dari sisi hardware-nya. Ya walaupun aku sekali lagi bukan pengguna produk Apple karena itu membosankan, dan ya selain saya belum punya budgetnya ya untuk beli produk-produknya, produk Apple tuh terasa lebih membosankan. Dan kalau Android itu lebih banyak aja variasinya, lebih bisa milih. Kalau Apple kan enggak. Jadi cara milih produk Apple tuh kalau kalian punya budgetnya, sanggupnya berapa, ya udah beli aja di situ karena itu udah best to price lah yang bisa kalian dapat dengan budget yang kalian punya gitu. Itu aja sih yang pengen aku bahas sebenarnya. Mungkin di next video aku bakal bahas ini ya, Motorola G57 yang aku pakai ini udah sebulan. Aku tulis reviewnya di YouTube di Medium. Aku udah nulis dan aku lumayan suka dengan HP ini. Dengan harga yang aku dapat itu di 2,5 juta. Itu sebulan lalu. Dimana kalau kita nyari di officialnya, kalau nyari di Shopee-nya official Motorola itu di 3,1 kalau belum diskon. Yang sebagaimana kita tahu di 2026 kan harga RAM kan lagi naik, itu berpengaruh ke semua barang elektronik tuh biasanya. Handphone, tablet, laptop itu tuh pada naik gila-gilaan semua, bisa sampai 600 sampai 500 ribu naiknya. Tinggi banget. Jadi dengan dapat
HP ini di harga yang sangat terjangkau dengan kondisi segel. Perlu digarisbawahi segel, jadi bukan second baru, masih segel dari dalam kotak. Rasanya worth it aja gitu. Apalagi kemampuan perekaman videonya udah bisa 2K, 30 fps dan smooth, sangat-sangat smooth sekali. Kalau kalian udah ngeliat dua videoku yang sebelumnya, itu tuh direkam pakai Motorola G57 ini dan diedit pakai CapCut tentunya. Tapi suatu masalah sebenarnya, kalau kalian lihat nih, banyak semut-semut gitu ya kan, semut-semut kecil-kecil gitu. Aku juga nggak tahu ini kenapa. Waktu aku buka settingan di 1080p kayak gitu, pas aku buat di 2K, ini resolusinya 2K BTW, itu masih terlihat semut-semut kecil. Aku nggak tahu ini kenapa. Apa karena pencahayaannya, mungkin backlightnya, karena ini lampu kamar. Mungkin next aku biar lebih proper pakai lampu ini kali ya, lampu dari depan gitu ya, lampu untuk orang biasa ngonten kali ya, jadi lebih proper dan cahayanya jadi lebih bagus. Itu aja untuk video pertama, video talking head pertama setelah setahun lebih tidak mengupload video. Aku tahu aku orangnya nggak konsisten sama sekali. Waktu di awal bikin channel YouTube ini, aku bilang kalau di video awal tuh aku bilang aku bakal rajin upload seminggu 3 kali. Karena aku pingin menjadi konsisten, kayak Panji gitu. Aku ngambil prinsipnya dia. Lakukanlah hal yang mudah sehingga bisa kita lakuin sering gitu. Jadi aku bilang kalau misalnya kita apa namanya, kalau kita harus ngedit video, harus ngambil shot yang banyak, itu kan susah kan. Jadi aku coba video talking head dan mencoba untuk konsisten. Dan ini adalah langkah awalnya lagi. Dan aku kayaknya bakal coba buat konten video sinematik ala-ala gitu di Instagramku @alifsrgh. Di situ aku ada ngupload video ala-ala sinematik gitu sih. Well, sebenarnya nggak terlalu sinematik. Itu kayak ya format film. Cropnya itu format film panjang, terus gradingnya dibuat ala film dari CapCut, terus ditambahin subtitle gitu doang sih. Nggak terlalu sinematik yang gimana-gimana banget. Nah, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga konsisten.